Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Happy Nuryadin dari PGNI 3D dengan NIM 19591098 akan membahas video yang kedua, yaitu dengan judul peluang. Oke, baiklah. Materi di sini adalah materi peluang. Yang pertama adalah definisi dari peluang. Nah, peluang pada umumnya berarti kesempatan, namun pada matematika peluang adalah probabilitas, adalah tahu kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul pada suatu peristiwa. Kemudian, istilah dalam peluang. Yang pertama adalah ada ruang sampel atau himpunan dari semua hasil percobaan, kemudian titik sampel, anggota dari ruang sampel, kemudian kejadian atau himpunan dari ruang sampel. Kemudian ada frekuensi relatif. Nah, frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyaknya percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Nah, rumus frekuensi relatif adalah banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya percobaan. Kemudian apabila dari setiap titik sampel anggota peluang sampel S, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis dengan NK dapat dijari dengan rumus sebagai berikut, yaitu dengan rumus P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K aksen per N dalam kurung S dengan K anggota bilangan S. Nah, contoh soalnya yaitu pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Dengan pembahasan, ruang sampel S adalah, kemudian sisi dadu genap adalah, maka P dalam kurung K sama dengan 3/6 sama dengan 1/2 atau 0,5. Jadi, peluang munculnya mata dadu yang berangka genap adalah 0,5. Kemudian kejadian majemuk. Nah, kejadian majemuk adalah kejadian yang baru yang terbentuk dari perlakuan pada dua atau lebih kejadian. Nah, yang selanjutnya adalah kejadian komplement. Kejadian komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K, suatu kejadian K dan kejadian K komplement yang dinyatakan dengan K aksen yang memenuhi P dalam kurung K plus P kurung K aksen sama dengan 1. Nah, kemudian contoh pembahasannya, Anda bermain kartu bridge, kemudian diambil satu kartu as secara acak, tentukan peluang Anda mengambil kartu yang bukan as. Nah, jumlah dari kartu bridge yaitu 52, jadi ruang sampelnya 52. Kemudian jumlah kartu semua as di dalam kartu bridge ada 4, kemudian dimasukkan ke dalam rumus mendapatkan hasil, yaitu kartu asnya mendapat peluang 1/13, kemudian dikurangkan saja 1 dikurang 1/13 yaitu 12/13. Oke, kemudian materi selanjutnya yaitu penjumlahan peluang. Nah, penjumlahan peluang yang pertama ada kejadian saling lepas yang mempunyai rumus P dalam kurung A gabungan B sama dengan PA plus PB atau peluang A plus peluang B. Contoh soalnya, terdapat dua buah dadu biru dan hijau. Dua buah dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan satu kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Kemudian baik, langsung ke pembahasan, yaitu hasil dari penelitian sudah ada dalam tabel tersebut. Kemudian munculnya mata dadu berjumlah 3, yaitu ada 2 yaitu dengan 1, 2 dan 2 dengan 1. Kemudian munculnya mata dadu berjumlah 10, ada 3 yaitu 4 dan 6, 5 dan 5, 6 dan 4. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus sehingga peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 dan 10 adalah 5/36. Kemudian ke materi yang selanjutnya. Kejadian tidak saling lepas. Nah, kejadian tidak saling lepas adalah dua buah kejadian A dan B disebut tidak saling lepas adalah jika terdapat nilai minimal atau elemen yang menjadikan A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B dengan rumus P dalam kurung A gabungan dari B sama dengan P dalam kurung A plus P dalam kurung B dikurang dengan P A irisan dari B. Di mana AB dinyatakan sebagai elemen yang terdapat pada kejadian A dan B. Sebagai contoh soal, Doni sedang bermain kartu bridge, kemudian ia mengambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang kartu yang diambil adalah
kartu skop dan kartu bergambar C, Q, dan K. Kemudian ke contoh pembahasan. Nah, pembahasan kartu bridge ada mempunyai banyaknya sampel yaitu 52, kartu skop yaitu NA mempunyai 13, kemudian kartu bergambar yaitu ada 12. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus yaitu P dalam kurung A gabungan dari B, kemudian PA plus PB dikurang dengan PA irisan dari B. Kemudian sudah didapatkan hasil yaitu peluang dari kartu yang diambil adalah skop dan kartu yang bergambar Jack, Queen, dan King adalah 11 per 36. Baik, materi yang selanjutnya. Kejadian saling lepas dengan rumus P dalam kurung A irisan dari B sama dengan P dalam kurung A dikali dengan P dalam kurung B. Contoh soal, Andi melempar 2 buah dadu, kemudian berapakah peluang muncul angka genap prima pada dadu pertama dan angka ganjil pada dadu yang kedua. Kemudian kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, untuk pembahasan misalnya A sama dengan kejadian muncul mata dadu genap prima, A sama dengan 2, maka PA sama dengan 1/6. Misalnya B kejadian muncul mata dadu ganjil pada dadu kedua 135, maka PB sama dengan 3/6. Kejadiannya A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, maka digunakan rumus sebagai berikut. Kemudian munculnya peluang mata dadu dengan kejadian tersebut yaitu 0,5 atau setengah. Baik, menuju ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, kejadian bersyarat. Nah, kejadian bersyarat ini jika terdapat dua buah kejadian yaitu kejadian A dan B, maka kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat dengan rumus sebagai berikut. Dengan contoh soal, terdapat kotak yang bermuatan 5 bola kuning dan 4 bola biru. Jika diambil 2 buah bola secara satu persatu dengan tanpa ada pengambilan, maka berapakah peluang bola yang diambil dengan bola kuning pada pengambilan pertama dan bola biru pada pengambilan yang kedua. Nah, dalam hal ini bisa menggunakan rumus yang sudah dituliskan di atas. Kemudian lanjut saja untuk pemahamannya di pembahasan. Untuk pembahasan, pada pengambilan pertama tersedia 5 bola kuning dan dari 9 bola yang tersedia, yaitu dengan peluang 5/9. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus yang sudah ada di situ. Jadi, peluang bola yang terambil adalah bola merah pada pengambilan pertama dan bola hijau pada pengambilan kedua adalah 5/18 dengan menggunakan rumus yang telah tertera pada PPT tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu soal-soal dan pembahasan. Nah, di situ sudah ditampilkan untuk soal dan pembahasannya. Bisa langsung disimak. Kemudian untuk kedua, berapakah banyak susunan yang terdapat pada dari kata peluang? Di situ sudah terlihat dengan rumus-rumusnya sudah bisa dijelaskan. Kemudian soal yang ketiga, soal yang berikutnya yaitu data sebaran. Jika ada yang kurang jelas bisa diteliti kembali pada rumus-rumus tersebut dan pada penjelasan tersebut. Kemudian kita soal yang ketiga, soal yang keempat sekarang. Baik, di situ Departemen Kepolisian suatu kota melaporkan bahwa tahun 2014 terjadi 10 kasus, 2015 terjadi 8 kasus dan 2016 terjadi 5 kasus kejahatan. Jika pihak kepolisian memilih 2 kasus secara acak, tentukan peluang terpilihnya kasus-kasus
kasus pada tahun 2014. Nah, di situ sudah terdapat pembahasannya pula. Nah, di sini langsung saja SMA mengalah memberikan kuesioner tentang setuju atau tidaknya para siswa untuk melakukan studi. Baik, terima kasih, sekian dari materi saya, semoga bermanfaat.